Baik, selamat pagi dan teman-teman. Jadi saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis modal kanvas dari usaha yang telah kami wawancari sebelumnya, dan kami dikoordinatori oleh Sharon Mailangkai dan anggota-anggotanya ada Silverly Kawalo, Ridley Paloon, Victoria Wakas, dan saya sendiri Sania Ratu. Baik, saat ini kita masuk pada bisnis profilnya. Jadi usaha yang kami wawancarai beberapa saat yang lalu yaitu 1 Million Coffee Shop. Nah, ini dikelolai oleh seorang owner yang bernama Hester Kondoy. Jadi dia merupakan owner dari 1 Million Coffee Shop dan saat ini berusia 25 tahun. Dan 1 Million Coffee Shop ini merupakan jenis usaha yang bergerak dalam bidang kedai kopi. Ini sudah berdiri sejak tahun 2018 dan untuk lokasinya itu ada di Jalan Pusiat nomor 215 Rewokan Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Baik, saat ini kita masuk dalam bisnis modal kanvas SS dari 1 Million Coffee Shop. Yang pertama yaitu customer segment, di mana sasaran pelanggan dari 1 Million Coffee Shop ini yaitu mereka yang berada di Tondano dan sekitarnya, dan sesuai dengan tujuan dari owners membuat akan kedai kopi ini yaitu karena kecintaannya terhadap kopi dan juga dia mau memperkenalkan jenis-jenis kopi kepada masyarakat yang ada di Tondano. Nah, dengan begitu dia mau supaya masyarakat yang ada di Tondano itu mereka dapat berkunjung di 1 Million Coffee Shop untuk menikmati kopi tersebut. Nah, baik itu dari kalangan orang muda, pekerja kantor, wanita, pria, bahkan dari yang muda sampai tua sekalipun dapat berkunjung di 1 Million Coffee Shop. Nah, sasaran yang kedua yaitu mereka yang menyukai kopi tentunya. Mereka dapat berkunjung ke 1 Million Coffee Shop untuk menikmati kopi. Berikutnya kita akan membahas mengenai value proposition. Yang pertama yaitu di mana di kedai kopi ini mereka menyediakan begitu banyak produk kopi untuk dijual, baik itu espresso base, powder base, tea base, Italian soda, dan juga milk and beverage. Mereka menyediakan itu, tapi bukan hanya minuman saja, mereka juga menyediakan makanan ringan, snack, dan juga beberapa pilihan makanan yang bisa dihidangkan untuk pelanggan nikmati. Nah, berikutnya di 1 Million Coffee Shop itu mereka juga melayani pelanggan dengan sangat cepat. Mereka tidak membuat pelanggan merasa bosan dan jenuh untuk menunggu pesanan datang, tetapi pelayanan mereka itu sangat cepat. Namun di samping itu, walaupun pelayanan mereka sangat cepat dan cekatan, mereka tidak mengurangi kualitas rasa dari apa yang mereka sajikan. Rasanya tetap enak. Dan berikutnya yang terakhir, value proposition yang terakhir yaitu tempat yang ada di 1 Million Coffee Shop ini mempunyai rasa nyaman. Saat kita berkunjung, kita bisa merasakan yang namanya feels like home, karena tempatnya itu sangat nyaman bagi kita saat kita berkunjung ke tempat tersebut. Sekian, dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada customer relationship. Jadi ada 2 customer relationship, yaitu community dan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga website. Nah, relasi pertama yang dibangun oleh 1 Million Coffee Shop ini adalah dengan mengikuti beberapa komunitas yang ada, seperti komunitas pecinta kopi dan juga komunitas-komunitas barista yang ada di daerah Tondano. Dan relasi kedua yang dibangun oleh 1 Million Coffee Shop ini yaitu dengan memanfaatkan sosial media yang ada, seperti Facebook, Instagram, dan juga website. Ini mereka lakukan karena 1 Million Coffee Shop ini menyadari bahwa membangun relasi dengan sosial media itu memberikan manfaat yang sangat besar, dan tentunya dapat memperkenalkan 1 Million Coffee Shop itu lebih luas lagi, karena tentunya pengguna sosial media itu tidak terbatas. Selanjutnya yaitu ada channels. Jadi channels dari 1 Million Coffee Shop itu dapat kita kategorikan dalam 2 poin utama, yaitu yang pertama direct marketing, yaitu coffee shop store, dan ada juga yang kedua social media marketing, yaitu online shop. Nah, yang pertama yaitu direct marketing atau penjualan secara langsung. Jadi 1 Million Coffee Shop ini
adalah satu-satunya kedai kopi yang berlokasi di Tondano yang sudah berjalan selama hampir kurang 4 tahun terakhir ini. Jadi para pelanggan mereka dapat langsung datang ke 1 Million Coffee Shop untuk dapat menikmati setiap menu yang ada di 1 Million Coffee Shop. Dan channel yang kedua yaitu social media marketing atau penjualan secara online, di mana pelanggan yang tidak bisa datang secara langsung ke kedai kopi 1 Million Coffee Shop, mereka dapat melakukan pemesanan secara online melalui platform Instagram dan juga Facebook official milik 1 Million Coffee Shop. Dan juga mereka bisa memesan melalui aplikasi Grab karena 1 Million Coffee Shop ini sudah bekerja sama dengan GrabFood. Yang selanjutnya yaitu revenue stream. Jadi ada 2 revenue stream dari 1 Million Coffee Shop. Yang pertama yaitu asset sale, yaitu pendapatan utama mereka dari penjualan akan produk-produk atau menu-menu yang ada seperti minuman kopi dan juga non-kopi, dan ada juga makanan-makanan yang mereka jual di kedai mereka. Dan yang kedua yaitu additional income from event and community. Jadi ada pendapatan tambahan dari 1 Million Coffee Shop, yaitu dengan bekerja sama mereka dengan komunitas-komunitas yang ada, maka ada pendapatan tambahan tentunya. Contohnya ketika mereka mengadakan event-event di 1 Million Coffee Shop, maka akan ada pendapatan seperti contohnya biaya sewa tempat dan juga ada biaya lainnya. Baik, sekian, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada key resource. Dalam key resource ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama di mana 1 Million Coffee Shop membuka kedai kopi itu sendiri. Dan pada poin yang kedua di mana 1 Million Coffee Shop hanya memilih untuk mempekerjakan para pekerja muda. Para pekerja muda ini harus memiliki keterampilan yang baik, kreatif, dan juga harus ramah kepada para pelanggan. Dan para pekerja muda ini harus memiliki pengetahuan tentang kopi. Aktivitas ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama, 1 Million Coffee Shop ini menyediakan menu kopi, teh, susu, snack, dan makanan dengan kualitas yang terbaik dan tentunya dengan rasa yang nikmat, agar para pelanggan yang merasakan menu-menu tersebut tidak kecewa. Dan pada poin yang kedua, ini dilihat dari segi pelayanan, di mana para pekerja dan staf harus melayani para pelanggan dengan baik dan harus memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan yang akan memesan di 1 Million Coffee Shop. Dan pada poin yang ketiga, ini 1 Million Coffee Shop mengadakan event-event karena 1 Million Coffee Shop telah bekerja sama dengan beberapa komunitas di Tondano dan mereka mengadakan event-event tersebut. Dan 1 Million Coffee Shop juga menyediakan event-event ini kepada para pelanggan yang datang. Dan 1 Million Coffee Shop juga memberikan informasi terlebih dahulu sebelum mereka buka di Instagram dan Facebook. Contohnya pada saat kedai kopi mereka akan dibuka, maka para pelanggan bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu melalui Facebook dan Instagram official milik coffee shop tersebut. Berikutnya ada key partnership. Di sini 1 Million Coffee Shop bekerja sama dengan supplier-supplier biji kopi, bubuk kopi, dan supplier susu dengan harapan mereka bisa mendapatkan kualitas yang terbaik dan bisa mendapatkan produk-produk tersebut dengan cepat. Yang berikutnya, 1 Million Coffee Shop ini bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada dengan harapan 1 Million Coffee Shop ini bisa mempromosikan produk mereka lebih luas melalui event-event tersebut. Cost struktur, di mana ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh 1 Million Coffee Shop, dan biaya pertama yang dikeluarkan adalah dengan investasi pembukaan kedai kopi itu. Dan biaya yang kedua adalah biaya bahan mentah yang akan dijual, seperti biaya biji kopi, bubuk kopi, dan biaya susu dan biaya lainnya. Biaya yang ketiga yang dikeluarkan oleh 1 Million Coffee Shop ada biaya untuk gaji karyawan. Contohnya seperti gaji waiter, gaji barista, dan juga gaji para staf dan karyawan yang ada. Dan biaya yang keempat yang dikeluarkan oleh 1 Million Coffee Shop
adalah biaya lainnya seperti biaya gas, biaya listrik, biaya air. Ini kita masuk pada model kanvas yang kedua, yaitu model kanvas 2B yang sudah dibuat oleh kami grup 6 setelah kami melakukan wawancara dan mengevaluasi dan mengamati bisnis 1 Million Coffee Shop. Dan ini adalah model kanvas yang kami sarankan untuk 1 Million Coffee. Pertama dari customer segment, di sini kami menyarankan agar 1 Million Coffee Shop lebih memperkecil atau memperspesifikasikan lagi target pelanggan mereka, karena kami rasa untuk target yang sebelumnya masih terlalu general dan belum efektif dan efisien untuk target yang mereka tentukan. Sehingga setelah kami amati dan evaluasi, kami merasa mereka baiknya untuk lebih fokus kepada masyarakat dari kalangan menengah maupun kalangan atas yang berumur 18-39 tahun. Karena untuk nuansa maupun menu-menu yang ditawarkan kami rasa cocok kepada masyarakat yang umur 18-39 tahun. Nah, di luar umur ini kami rasa masih kurang cocok untuk bisnis 1 Million Coffee Shop. Nah, kemudian kami juga menyarankan agar mereka lebih fokus kepada customer who love coffee, want to enjoy and learn about coffee. Jadi kepada pelanggan yang benar-benar menyukai atau terbiasa dengan menikmati kopi, dan juga bagi pelanggan yang ingin belajar tentang jenis-jenis kopi atau cara pembuatan kopi. Kemudian yang terakhir ada target sasaran baru yang kami sarankan, yaitu kepada catering customer. Bagaimana 1 Million Coffee Shop ini kami lihat ada peluang untuk bisnis catering. Misalkan bagi pelanggan-pelanggan yang ingin memesan kopi untuk acara event atau acara pesta mereka, kami menyarankan agar 1 Million Coffee Shop dapat menyediakan dalam bentuk catering untuk pelanggan-pelanggan demikian. Dan yang kedua, kita masuk pada model kanvas value proportion. Nah, di sini kami hanya menekankan pada satu value yang ingin kami sarankan untuk 1 Million Coffee Shop, yaitu adalah coffee as your passion, di mana membuat nilai di mana pelanggan yang datang dapat merasakan bahwa kopi itu sebagai hasrat mereka. Jadi ada hasrat untuk mereka untuk minum, menikmati atau belajar mengenai kopi. Bagaimana mereka bisa datang untuk menikmati dan meminum kopi secara langsung, bisa juga belajar cara pembuatan dan jenis-jenis kopi yang ada. Kemudian dari ini kami berharap pelanggan dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan minum ataupun belajar kopi. Nah, ini adalah nilai yang ingin kami sarankan agar bisa dilakukan oleh 1 Million Coffee Shop. Di sini kami tidak melakukan perubahan, dan menurut kami channels yang dibangun oleh 1 Million Coffee Shop sebelumnya sudah baik, di mana masih termasuk dalam 2 kategori besar, yaitu direct marketing dan social marketing. Di mana direct marketing ada pembukaan cafe itu sendiri, di mana cafe ini kita bisa datang untuk menikmati dan juga belajar mengenai minuman kopi. Kemudian social marketing ada bisa melalui online order atau online booking yang dapat kita lakukan melalui social media official yang dimiliki oleh 1 Million Coffee Shop. Ada dari Facebook, Instagram, dan juga kerjasama dengan GrabFood. Customer relationship ini juga masih sama seperti sebelumnya, karena kami rasa juga customer relationship yang mereka bangun sudah sangat baik, karena bisa kami lihat bahwa banyak pelanggan yang datang ke 1 Million Coffee Shop sudah berkali-kali atau bisa dikatakan juga sudah sebagai pelanggan tetap. Nah, ini terbukti dari relasi dengan customer yang mereka bangun, artinya sudah baik, di mana mereka mengadakan community, jadi mereka bekerja sama dengan komunitas-komunitas, sehingga ini membuat satu keterikatan antara para pelanggan-pelanggan yang datang ke 1 Million Coffee Shop. Juga ada relasi dari sosial media, bagaimana kita ketahui bahwa informasi di sosial media ini sangat baik, sehingga relasi yang mereka bangun juga melalui sosial media dengan selalu aktif dan update di Facebook dan Instagram, menurut kami juga sangat baik. Dan juga ada penggunaan website. Nah, untuk model kanvas selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
saat ini saya akan membahas model kanvas yang kelima, yaitu revenue streams. Revenue streams ini adalah pendapatan yang didapat dari bisnis. Dan dari analisis SI sebelumnya, kami setuju dengan pendapatan yang didapatkan dari aset sales dan additional income from event and community, di mana pendapatan itu bisa didapatkan dari penjualan kopi dan minuman aneka rasa, makanan ringan atau cemilan, serta dari pengadaan event atau pendapatan dari penyewaan atau acara-acara yang dibuat oleh komunitas pecinta kopi maupun tidak. Dan di sini menurut kami 1 Million Coffee Shop juga dapat bisa mendapatkan pendapatan lain seperti training fees. Training fees yaitu kursus atau pelatihan membuat kopi. Yang kedua ada subscription fees, yaitu pendapatan dari biaya berlangganan atau membership dan biaya kerjasama dengan supplier-supplier dan komunitas-komunitas yang ada. Key resources, ini adalah sumber daya yang mendukung usaha. Dan dari analisis as is tentang model kanvas sebelumnya, di sini kami juga menambahkan beberapa faktor yang mendukung usaha, yaitu coffee shop store and training. Coffee shop store and training ini adalah sumber daya yang diperlukan dalam bentuk fisik, di mana coffee shop ini merupakan tempat bagi pelanggan untuk dapat menikmati dan mempelajari tentang minuman kopi. Yang kedua ada skill human resources. Nah, di sini sumber daya manusia adalah yang terdiri dari barista yang memiliki keterampilan baik dalam membuat kopi, waiters dan tukang masak. Yang terakhir ada machine and tools, yaitu sumber daya mesin kopi dan peralatan lainnya. Yang ketujuh ada key activities. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam bisnis yang dijalani oleh 1 Million Coffee Shop. Dan dari analisis tentang SI sebelumnya, maka kami juga menambahkan dan menyarankan beberapa hal, yaitu training class. Training class di sini adalah membuka kelas khusus untuk belajar membuat kopi. Jadi bagi pelanggan pecinta kopi maupun yang bukan pecinta kopi yang ingin belajar membuat kopi dan meracik kopi dapat mengikuti kursus atau pelatihan tersebut. Yang selanjutnya ada selling, yaitu menjual kopi dan minuman-minuman aneka rasa serta makanan ringan atau cemilan. Selanjutnya ada event. 1 Million Coffee Shop ini bisa mengadakan event-event dan menyewakan tempat untuk acara-acara seperti ulang tahun atau acara-acara perayaan lainnya. Yang selanjutnya ada promotion. 1 Million Coffee Shop ini dapat mengadakan promosi-promosi menarik bagi pelanggan-pelanggan. Ada key partnership. Ini adalah rekan kerja sama yang membantu dalam bisnis. Dan dari analisis SI sebelumnya, menurut kami selain bekerja sama dengan supplier coffee, supplier milk dan community, di sini 1 Million Coffee Shop juga dapat bekerja sama secara langsung dengan membership. Nah, membership di sini maksudnya adalah menawarkan program membership kepada pelanggan-pelanggan. Dan dalam kerjasama ini, 1 Million Coffee Shop juga dapat menawarkan penawaran-penawaran spesial agar pelanggan itu tetap menjadi anggota dari 1 Million Coffee Shop. Dan juga pelanggan-pelanggan tersebut dapat memperkenalkan dan mempromosikan 1 Million Coffee Shop ini kepada orang-orang. Yang kesembilan ada cost structure. Nah, cost structure ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan juga dari analisis SI sebelumnya, kami juga setuju dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 1 Million Coffee Shop, yaitu ada biaya investasi awal yang diberikan untuk membuka kedai kopi, biaya bahan baku, kopi dan lainnya, serta gaji pegawai. Tetapi di sini menurut kami 1 Million Coffee Shop juga dapat menambah biaya keluar seperti machine and tools cost, yaitu biaya mesin seperti biaya mesin kopi dan biaya peralatan lainnya. Demikianlah pembahasan dari saya. Terima kasih.